Coba bayangin deh, setiap tahun ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang punya satu tantangan besar yang sama. Gimana caranya memulai sebuah perayaan akbar secara serempak, padahal penandanya cuma sepotong bulan sabit super tipis di langit senja? Nah, pertanyaannya gimana caranya? Ini bukan cuma soal lihat kalender loh, ini tuh perpaduan yang keren banget antara astronomi, tradisi turun-temurun, dan ya teknologi canggih dalam skala global yang terjadi setiap tahun. Nah, ini dia nih pusat dari semua cerita kita, hilal. Itu loh, bulan sabit muda yang super tipis yang kemunculannya menandai awal bulan baru di kalender Islam. Dan ternyata, ngelihatnya itu nggak segampang yang kita kira. Soalnya, penampakan hilal inilah yang jadi penentu kapan bulan suci Ramadan berakhir dan kapan Hari Raya Idul Fitri dimulai. Ini benar-benar momen krusial yang ditunggu-tunggu jutaan orang untuk merayakan salah satu hari terpenting mereka. Disinilah ceritanya jadi menarik. Ada dua metode utama yang sering jadi perdebatan. Di satu sisi ada ruqyah, tradisi kuno mengamati langit langsung pakai mata. Di sisi lain ada hisab, metode modern yang pakai perhitungan astronomi super presisi buat memprediksi posisi bulan. Di tengah-tengah perdebatan ini, kita ketemu sama tokoh utama kita, namanya Kang Rul. Karyanya ini semacam pencarian pribadi buat ngegabungin keyakinan dan tradisi dengan kekuatan teknologi modern. Biar kita paham peran Kang Rol, ada dua istilah kunci nih yang perlu kita tahu. Pertama, dia seorang santri, artinya pelajar ilmu Islam. Dan dia mendalami ilmu falak alias ilmu astronomi Islam. Wah, ini perpaduan yang pas banget kan, antara yang kuno dan modern. Jadi, apa sih misi Kang Rul? Simpelnya gini, dia pakai software planetarium canggih namanya Stellarium. Tujuannya bukan buat menggantikan pengamatan tradisional loh, tapi justru untuk membantunya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya teknologi ini bisa bantu para pengamat? Oke, sekarang kita coba intip yuk apa yang dilihat Kang Rul. Kita bakal masuk ke dalam simulasinya buat ngerti tantangan ilmiah di balik pengamatan hilal ini. Wah, lihat deh, ini menarik banget. Di layar, kita lihat langit di waktu yang sama persis, 19 Maret 2026, tapi dari dua tempat yang beda jauh. Sebelah kiri itu simulasi di Semarang, Indonesia, sebelah kanan di Mekah, Arab Saudi. Kelihatan kan bedanya posisi bulan? Nah, di Semarang, simulasinya nunjukin posisi bulan itu cuma 3 derajat di atas ufuk. Rendah banget, tipis, dan hampir ketelan sama sisa cahaya senja. Ini sih susah banget buat dilihat. Sekarang kita geser ke Mekah. Di sana, di waktu yang sama, bulannya ada di ketinggian 6 derajat. 2 kali lebih tinggi. Jelas, jadi jauh lebih gampang buat dilihat. Jadi, lokasi geografis itu benar-benar nentuin apa yang kita lihat di langit. Artinya apa? Simulasi ini mastiin satu hal. Secara teknis, bulannya emang udah lahir dan ada di atas cakrawala. Tapi, apa bisa dilihat dengan mata telanjang? Nah, itu ceritanya lain lagi. Tergantung banget di belahan bumi mana kita berada. Oke, data dari Stellarium ini kan akurat banget ya, tapi itu baru potongan puzzle yang pertama. Data ini harus dibaca lewat serangkaian aturan, baik itu aturan ilmiah maupun keagamaan yang udah spesifik. Ini dia standarnya, dikenal sebagai kriteria MABIMS. Ini kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ada 2 syarat utama, ketinggian bulan minimal 3 derajat, dan jaraknya dari matahari minimal 6,4 derajat. Nah, ingat kan tadi simulasi di Semarang, persis di angka 3 derajat? Wah, ini di ambang batas banget. Nah, disinilah aturan-aturan fikih atau hukum Islam masuk. Kaidah pertama ini intinya bilang begini, perhitungan matematis dari hisab, kayak yang kita dapat dari Stellarium, itu sifatnya pasti. Kalau perhitungannya bilang bulan masih di bawah ufuk, ya klaim apapun yang bilang melihat bulan jadi perlu dipertanyakan. Semacam reality check gitu deh. Terus ada kaidah kedua, ini soal persatuan umat. Jadi, meskipun orang-orang kayak Kang Rul punya data yang akurat, keputusan final itu ada di tangan pemerintah atau otoritas pusat. Tujuannya apa? Biar semua orang bisa merayakan bareng-bareng, nggak ada perpecahan. Kaidah yang ketiga ini nunjukin kalau teknologi itu justru dipandang sebagai bentuk kehati-hatian. Gini deh, pakai Stellarium itu bisa bantu mastiin para pengamat nggak salah lihat. Siapa tahu yang dilihat itu planet Venus atau cuma pantulan cahaya di atmosfer, bukan bulan sabit yang asli. Nah, ini yang menurut saya paling menarik. Setelah semua perhitungan canggih, simulasi yang detail, ternyata jawaban akhirnya itu nggak datang dari software.
Jawabannya justru datang dari sebuah proses yang sangat manusiawi. Namanya sidang isbat. Ini tuh forum resmi di mana para ahli, pemerintah, dan saksi mata dari seluruh penjuru negeri kumpul. Mereka ngumpulin semua laporan pengamatan, diverifikasi, baru deh diambil satu keputusan bersama. Dan disinilah kita lihat benang merah dari semua ini. Teknologi canggih yang dipakai Kang Rul itu bukan buat menggantikan tradisi. Justru sebaliknya, teknologi jadi alat yang luar biasa untuk melayani dan memperkuat tradisi yang udah berjalan ratusan tahun. Kisah ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan ya kan? Di dunia yang serba digital ini, kira-kira di mana lagi ya kita bisa pakai alat-alat canggih masa kini untuk justru menggali lebih dalam kearifan dari masa lalu?